Annyeonghaseyo. Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi dengan aku Devi di Visi Channel. Di video ini aku mau membahas kelanjutan video yang lalu mengenai pengenalan dasar pengucapan bahasa Korea. Dan di video ini aku akan membahas mengenai bunyi konsonan. Sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau point out dulu nih teman-teman. Kalau di video ini aku belum membahas mengenai perubahan bunyi bacin. Jadi contoh-contoh yang akan kita bahas di video kali ini belum menggunakan perubahan bunyi bacin. Apa itu bacin? Nanti akan dijelaskan di video berikutnya ya. Karena akan ada variasi bunyi konsonan, saran dari aku, kalian lebih fokuskan ke bunyinya dibandingkan membaca tulisannya. Nanti akan lebih mudah untuk melihat perbedaannya. 그럼 우리 시작해볼까요? Ada 14 konsonan dalam bahasa Korea. Di dalamnya sudah termasuk konsonan ganda atau double consonant. Untuk mempermudah, aku akan menggolongkan konsonan-konsonannya menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu nasal sounds consonant, yang kedua plain consonants, yang ketiga aspirated consonants, dan yang terakhir tense consonants. Oh ya, nanti akan ada 2 konsonan istimewa juga. Kita masuk ke pembahasan nasal sounds consonant. Nasal sounds maksudnya adalah bunyi suara hidung. Jadi, waktu kita melafalkan konsonan-konsonan berikut ini, kita akan merasakan seperti ada suara dari hidung. Kita akan tes melafalkan beberapa kata atau beberapa bunyi. Kita akan bandingkan antara bunyi nasal consonants dengan konsonans yang lainnya. Misalnya, kalian coba sekarang tutup hidung kalian, lalu coba kita lafalkan pa. Pa. Sekarang, coba kalian bandingkan dengan melafalkan ma. Ma. Beda bukan? Waktu kalian melafalkan ma, kalian bisa merasakan getaran di jari kalian karena konsonan miem itu adalah nasal sounds consonant. Yang termasuk nasal consonants yaitu konsonan miem, mien, dan ieng. Tetapi konsonan ieng yang terdapat di bacin positions atau akhir suku kata. Kalau kalian masih ingat, di video yang lalu aku membahas kalau setiap suku kata dalam bahasa Korea minimal harus ada 1 vokal dan 1 konsonan. Jadi apabila konsonan ieng berada di awal suku kata, maka konsonan tersebut tidak dibaca atau no sounds. Tapi apabila konsonan ieng terdapat di bacin atau di akhir suku kata, maka konsonan ieng dibaca eng. Oke, kita mulai dengan konsonan yang pertama, yaitu konsonan miem. Contoh katanya maum, 엄마. Seperti waktu kita melafalkan kata mama. Nasal consonants yang kedua yaitu konsonan nien. Contoh katanya na. Nah, seperti waktu kita melafalkan bunyi nanas atau dalam kata now. Nasal konsonan yang ketiga yaitu konsonan ieng. Konsonan ieng apabila terdapat di bacin positions dibaca eng. Contoh katanya sarang. Sarang. Bunyi eng seperti kita menyebutkan kata angka atau seperti bunyi eng dalam kata song.
Oke, jadi tadi itu dia pembahasan mengenai nasal consonants. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan mengenai plain consonants. Plain consonants maksudnya, sewaktu kita melafalkan konsonan-konsonan berikut, udara yang dihembuskan sedikit. Kita akan melihat bedanya nanti jika kita membandingkan dengan aspirated consonants. Yang pertama, konsonan kiok. Contoh katanya, kimchi. Kimchi. Bunyi konsonan kiok ini di awal kata seperti kita mengucapkan waktu kita melafalkan kata kilo. Konsonan kiok bunyinya apabila di awal suku kata, contohnya yaitu kata nega. Nega. Jadi kalau tadi itu di awal kata kimchi, pada kata nega, konsonan kiok terdapat di awal suku kata, yaitu dalam kata nega, yaitu pada suku kata kedua. Kimchi, nega. Seperti waktu kita melafalkan kata gadis atau kata garden. Konsonan kiok pada akhir suku kata, contohnya kata sijak. Sijak. Seperti bunyinya waktu kita melafalkan kata walk atau kata salak. Aku akan ulang ya, berurutan mulai dari awal kata, awal suku kata, dan akhir. Kimchi, nega, sijak. Kalian perhatikan bunyinya, kalian akan menemukan perbedaannya. Kimchi, nega, sijak. Plain konsonan yang kedua yaitu konsonan diget. Bunyi konsonan diget, contoh katanya di awal kata, contohnya tashi. Tashi. Tashi yogi. Bunyi konsonan ini sama seperti waktu kita melafalkan kata tenggo. Dan bunyi konsonan diget di awal suku kata, contohnya odi. Odi. Bunyi konsonan diget ini di awal suku kata seperti waktu kita melafalkan kata mandi atau kata handy. Konsonan diget di akhir kata, contohnya kata kut. Kut. Bunyinya serupa dengan bunyi pada kata pot atau pada kata not. Aku ulang lagi ya, berurutan dari awal kata, awal suku kata, dan akhir. Tashi, odi, kut. Tashi, odi, kut. Selanjutnya yaitu konsonan piep. Konsonan piep di awal kata, contoh katanya ponno. Ponno. Konsonan piep di awal kata sama seperti waktu kita melafalkan kata pondasi atau kata pon. Konsonan piep di awal suku kata, contohnya nabi. Nabi.
nabi. Sama ya dengan bahasa Indonesia, ada kata nabi. Atau seperti dalam kata ambience. Konsonan piep di akhir kata, contohnya kata 방법, 방법. Seperti bunyi pada kata bala. Oke, sekarang kita ulang. 번호, 나비, 방법. 번호, 나비, 방법. Plan konsonan berikutnya yaitu konsonan siot. Konsonan siot dilafalkan sama di awal kata dan di awal suku kata. Contoh katanya, 의사, 사람. Bunyi konsonan siot ini apabila di awal kata, contohnya bunyinya seperti kita melafalkan kata 살. Sedangkan apabila konsonan siot terdapat di akhir kata, contoh katanya mat. Seperti konsonan diget, apabila konsonan siot terdapat di akhir kata, maka dilafalkan seperti pada kata not. Kita ulang ya. 사람, 의사, mat. 사람, 의사, mat. Konsonan jiet di awal kata, contoh katanya, kalian pasti sudah pernah dengar kata ini ya. Contoh katanya yaitu kata 질투. 질투. Sedangkan apabila diletakkan di awal suku kata, contoh katanya 여자, 여자. Pengucapannya apabila di awal suku kata seperti pada kata baja. Sedangkan apabila terdapat pada akhir kata, contoh katanya nat, nat. Sama seperti konsonan diget, apabila terdapat di akhir kata dilafalkan sama seperti pada kata not. Kita ulang ya. 질투, 여자, nat. Coba kalian perhatikan bunyinya. 질투, 여자, nat. Sekarang kita masuk ke pembahasan aspirated consonants. Dinamakan aspirated consonants karena waktu kita melafalkan konsonan-konsonan berikut, hembusan udara atau nafas yang dikeluarkan itu banyak, berbeda dengan waktu kita melafalkan plain consonants. Ada apa saja aspirated consonants? Ada 4 aspirated consonants, yaitu konsonan kiek, piep, tiet, dan ciet. Aspirated consonants yang pertama yaitu konsonan kiek. Bunyi konsonan kiek sama dilafalkan pada awal kata, awal suku kata. Contoh katanya 칼, 칼, 쿠키, 쿠키.
Kalau dalam bahasa Indonesia, kata-kata cenderung non-aspirated ya, kecuali pada logat-logat bahasa daerah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, contohnya seperti dalam kata kaki. Aspirated konsonan yang berikutnya yaitu konsonan teeth. Teeth. Konsonan teeth ini juga sama dilafalkan di awal ataupun akhir. Contoh katanya ta. Ta. Kalian bisa rasakan ada hembusan udara yang besar ketika kalian melafalkan kata berikut. Ta. Kita. Bunyinya dalam bahasa Inggris seperti waktu kita melafalkan kata tart. Aspirated konsonan berikutnya yaitu konsonan p. Lagi-lagi konsonan p ini dilafalkan sama di awal ataupun di akhir. Contoh katanya p. P. Atau kata yang diambil dari bahasa Inggris happy. Happy. Bunyi konsonan p di awal kata, contoh katanya yaitu kata part. Dan aspirated konsonan yang terakhir yaitu konsonan ct. Konsonan ct ini dilafalkan sama di awal kata ataupun di awal suku kata. Contoh katanya ta. Ta. 혹시 차 있어요? 차. 아니, 그 차 말고. 차차차. 아침. 아침. Bunyi konsonan ct di awal kata, contohnya seperti pada pelafalan kata char. Untuk bunyi konsonan ct di akhir kata, contoh katanya happy. Happy. Seperti pada pelafalan kata apit. Oke, sekarang yuk kita bandingkan pelafalan plain consonants dan aspirated consonants. Aku akan memberikan contoh-contoh katanya. Ka, kar, pi, pi, ta, ta, ciltu, cil. Sekali lagi. Ka, kar, ta, ta, pi, pi, ciltu, cil. Berikutnya kita masuk ke pembahasan tense consonants. Tense consonants ini adalah double consonants dari plain consonants yang sudah kita bahas. Tense consonants ini dilafalkan dengan high pitch atau tone yang tinggi dan dengan pelafalan yang tegas. Yang pertama yaitu konsonan sangkyok. Konsonan sangkyok dilafalkan sama di awal ataupun di akhir. Contoh katanya kum, toki, toki. Seperti pada kata kuku dan pada kata accompany. Tense konsonan yang berikutnya yaitu konsonan sangdiget. Konsonan sangdiget dilafalkan sama di awal kata ataupun di awal suku kata. Contoh katanya pada kata top.
atau pada kata temune. Temune. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti waktu kita menyebutkan atau melafalkan kata ketok. Berikutnya yaitu sangpyeop. Sangpyeop dilafalkan sama di awal kata ataupun di awal suku kata. Pali, pali, opa, opa. Seperti waktu kita melafalkan kata papa. Konsonan sangjiet dilafalkan sama di awal suku kata ataupun di awal kata. Contoh katanya, cinca, cinca. 아, 진짜. 짜증나, 짜증나. Bunyinya sama seperti waktu kita melafalkan kata capit. Dan yang terakhir yaitu konsonan sangsiot. Konsonan sangsiot lagi-lagi dilafalkan sama di awal kata ataupun di awal suku kata. Contoh katanya sa, bisa. Dan konsonan sangsiot di akhir suku kata, contoh katanya itta, itta. Nah, sekarang kita akan bandingkan ketiga jenis consonants yang sudah kita pelajari, yaitu plain consonants, aspirated consonants, dan tense consonants. Ka, kal, ka, ka, kal, ka. Ta, 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 ta. Pi, pi, pal. Pi, pi, pal. Ca, ca, ca. Ca, ca, ca. Sa, sa. Kalau kalian masih sulit membedakan, kalian bisa sering berlatih dengan sering mendengarkan native speakers, atau jika kalian punya teman atau partner untuk praktis, tentunya akan sangat membantu. Semoga makin lama semakin baik ya. Nah, jadi dua konsonan istimewanya apa saja? Konsonan istimewanya yaitu dua konsonan hiet dan liel. Keistimewaan konsonan hiet dan liel akan kita bahas lebih lengkapnya di video mengenai bacin. Konsonan hiet di awal suku kata, contoh katanya hangul, hangul, hana. Bunyinya seperti bunyi pada kata handuk atau pada kata hand. Namun, apabila konsonan hiet ini terdapat pada akhir suku kata, maka konsonan hiet ini tidak dilafalkan atau no sounds. Misalnya pada kata coa, coa, atau pada kata mani, mani. Dan konsonan istimewa yang berikutnya yaitu konsonan liel. Melafalkan konsonan liel ini seperti pada gambar berikut ini. Bunyi konsonan liel
Di awal kata, contoh katanya radio. Radio. Bunyi konsonan liar di awal suku kata dan di akhir suku kata, contoh katanya 실력. 실력. Jadi itu aja pembahasan kita di video kali ini. Lumayan panjang ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. 다음에 또 만나요. Stay healthy and happy. Thank you for watching. Bye bye.